Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan di mana kita dapat berjumpa di dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 6 Mei 2023. Sebelum memulai renungan kita ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang selalu memimpin hidup kami hari lepas hari. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu dan akan merenungkannya. Tapi sebelum kami melakukannya, terlebih dahulu kami mohon bimbingan serta hikmat daripada-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dan mengerti isi daripada firman-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman yang akan kita bacakan terambil dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab memberi judul Janji tentang Tunas Daud yang Adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah dicerai-beraikan. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah pembacaan kita. Judul renungan kita pada pagi ini ialah Celakalah Gembala yang Menyesatkan. Upu alona tuto mangkambi mak papusa. Tuhan menghendaki agar para pemimpin umatnya benar-benar menjadi gembala yang mengasihi, membimbing, merawat dan memelihara umatnya. Namun yang terjadi justru para gembala Yehuda hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan perjanjian Tuhan. Para raja membuat rakyatnya terserak, sementara para nabi dan imam tidak mengarahkan rakyatnya secara rohani. Justru mereka menunjukkan perilaku yang tidak layak diteladani. Dan akhirnya umat terlalu gampang terjebak dan percaya terhadap berbagai ajaran sesat. Mereka lebih percaya kepada nabi-nabi palsu yang membuat penglihatan-penglihatan dengan dalih bahwa itu adalah pesan dari Tuhan. Dari keadaan seperti ini, akhirnya Tuhan murka dan menegur dengan keras para pemimpin Israel. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Mereka yang seharusnya memberi teladan rohani yang baik bagi kawanan domba gembalaannya,
justru telah berubah menjadi penjahat dan pengkhianat terhadap panggilannya Tuhan. Yeremia menegaskan bahwa ia akan segera bertindak untuk melepaskan umatnya dari kebobrokan moral para gembalanya. Umat berserak di berbagai tempat akan dikumpulkan kembali di tanah yang telah dijanjikannya, dan di sana mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Tuhan akan mengangkat bagi mereka gembala yang berasal dari tunas Daud. Dialah yang akan memerintah dan mengembalakan kawanan domba Tuhan sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Dia adalah raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sebelum menutup renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami kembali mengucap syukur atas karunia-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami lewat renungan firman-Mu dan pada pagi ini. Biarlah lewat renungan akan firman-Mu ini, kami dapat dikuatkan dan diteguhkan dalam setiap aktivitas kami hari ini. Tak lupa pula kami berdoa akan anak sekolah yang akan ujian kelulusan serta ulangan penaikan kelas. Kiranya atas pertolongan-Mu mereka dapat mengerjakan ujian dan ulangannya dengan baik atas pertolongan-Mu. Ya Bapa yang mulia, kami juga berdoa akan orang tua kami, kiranya Tuhan selalu memimpin mereka sehingga di usianya yang indah itu selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami juga berdoa akan pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke RT RW. Kiranya dapat menjalankan pemerintahannya dengan takut akan Engkau. Ya Bapa yang di surga, secara khusus kami berdoa akan jemaat gereja Toraja Bogor. Kiranya Tuhan selalu memeliharakan mereka dengan penuh kasih dan penyertaan-Mu, sehingga mereka penuh damai sejahtera dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui Roh-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat dan salam beraktivitas. Tuhan memberkati.